Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Buat kalian yang udah terdampar di channelnya Madam Suki ini, terima kasih banyak. Madam Suki penampilan baru ya? Iya, Madam Suki bosan. Jadi ini Madam Suki mau kayak pesulap merah, bukan? Pesulap merah terserah. Madam Suki punya cara sendiri untuk menampilkan Madam Suki ini ya. Toh kalian waktu pertama kali datang dan kesasar di channelnya Madam Suki, masih ingat? Madam Suki sudah seperti ini. Oke, jadi apa yang mau kita bahas hari ini, Besti? Tentang sidangnya Ferdy Sambo, ya kan? Kalian ini penasaran nggak sih apa sih buku yang dipegang sama Ferdy Sambo itu? Ya, dan ini menjadi perbincangan yang hangat banget loh ya, di TikTok, di YouTube, di sosial media lah pokoknya ya. Jadi kalian mau tahu nggak? Mau nggak diintipin apa yang ada di bukunya atau apa yang dibaca oleh Ferdy Sambo ini? Karena sama Pak Hugeng juga diomongin nih, sempet. Jadi apa yang di dalam buku tersebut? Oke, nggak usah panjang-panjang. Ada kartu yang jatuh, sebentar Madam Suki mau ambil ya. Kita tebak-tebakan buah manggis aja kalau gitu, iya kan? Coba, ini karena terbatasnya meja, karena posisi dari HP ini seperti ini ya. Tapi kan biasanya kan datar, ya udahlah biarin aja. Aku maunya kayak gini. Sekarang kita tarik energinya. Apa sih yang dibaca atau apa sih di dalam buku itu? Jangan-jangan itu adalah buku apa ya? Kayak sejenis kotak Pandora gitu deh, ya. Coba kita mau cari tahu aja. Oke, kita cari tahu ya. Nah, jadi di sini ini mengatakan bahwa bukunya Ferdy Sambo itu isinya adalah segala sesuatu yang baik, yang bisa nanti dia hafalkan ya. Jadi di dalam buku itu ada kayak pakem-pakemnya gitu deh. Jadi hal-hal yang baik itu yang harus dia tulis, kebaikannya. Terus di sini ada hal-hal yang kurang baik, dalam arti di situ hal-hal yang bisa memvonis dia. Nah, jadi ditulis di situ kayak gambarannya itu kayak yin dan yang gitu deh ya. Jadi di dalam buku itu ada hal-hal yang baik yang membuat kemungkinan atau potensi-potensi yang bisa meringankan dia. Jadi intinya buku itu berisi tentang hal-hal yang bisa meringankan hukuman dia dan hal-hal yang bisa memberatkan hukuman dia. Makanya kenapa Ferdy Sambo di situ dia membawa stabilo kuning, ya kan? Nah, yang stabilo kuning itu untuk sesuatu yang meringankan dia, begitu. Terus apa lagi ya? Oke, apa lagi? Nah, di sini ada breakthrough. Jadi sebenarnya ini ada sebuah kejadian di mana Joshua, detik-detik Joshua dihabisi dan bla 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 lainnya, dan beberapa rentetan kejadian yang klimaks. Nah, jadi situasi yang klimaks itu juga tertulis di sana ya. Jadi di situ Ferdy Sambo juga mempelajari buku tersebut ya. Kan makanya gayanya kayak kayak apa ya, situasi pas ujian, bener nggak? Kalian yang belum tahu, jadi kalian mesti lihat video yang ini ya, harus. Ferdy Sambo sempat membawa buku hitam baik saat jalani sidang kode etik hingga saat dirinya dilimpahkan ke kejaksaan. Lalu, apa isi buku hitam yang dipegang Sambo itu? Pengacara Ferdy Sambo, Arman Hanis menyebut buku hitam yang dipegang Sambo bukan Alkitab sebagaimana yang marak diperbincangkan di media sosial. Menurut Arman, buku hitam yang digenggam Sambo itu berupa catatan, namun Arman mengaku tidak mengetahui isi buku hitam tersebut. Apakah buku hitam Sambo itu berisi catatan untuk di persidangan atau data-data khusus terkait isu
isu nama-nama yang beredar selama ini dalam Bagan Konsorsium 303 maupun tambang mafia di Polri. Sebelumnya beredar Bagan Konsorsium 303 dengan istilah Kaisar Sambo, kemudian beredar Bagan Konsorsium 303 yang menampilkan wajah Kepala Bareskrim Komjen Agus Andrianto dengan turunannya Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Andi Rian Jayadi. Selain itu, beredar juga Bagan Konsorsium Tambang yang menampilkan wajah Kepala Bareskrim Komjen Agus Andrianto bersama Irjen Heri Ernahak, mantan Kapolda Kalimantan Timur. Untuk itu, Arman mengaku belum mengetahui apakah kliennya Sambo akan menjadi justice collaborator terkait dugaan pelanggaran anggota Polri seperti kasus korupsi, suap maupun gratifikasi. Namun, Arman menyebut Sambo memiliki hak yang diatur dalam undang-undang apabila memang mau menjadi justice collaborator nantinya, sehingga tidak ada pihak manapun termasuk kuasa hukum yang melarang Sambo jika mau jadi justice collaborator. Sebenarnya Ferdy Sambo ini menyesal enggak sih? Kita juga pengen tahu ya. Apakah Ferdy Sambo ini menyesal gitu? Tarik ya energinya. Di sini kok ada Knight of Pentacles ya. Sebentar. Di sini ada The Fool. Di sini ada The Lovers. Oke. Ada dua kartu yang sangat-sangat positif dan sangat besar energinya. Iya, memang Ferdy Sambo ini sangat menyesal, Besti. Kalau di sini sih dia itu berusaha untuk menutupi begitu. Tapi kalau Ferdy Sambo ini udah menyesal, kenapa tidak ada permintaan maaf yang tulus gitu ya dari awal gitu? Ini yang kita sesalkan gitu. Seperti Baradae lah ya, kita tahu perbedaan ini jelas gitu loh antara Baradae dan Ferdy Sambo aja nih ya. Kalian pengen tahu nggak gimana perasaannya Ferdy Sambo itu pas ada di kursi pesakitan? Ya, kita akan tarik seperti kebiasaan Madam Suki. Oke, jadi merem aja deh. 1, 2, 3. Oke. Jadi ya, kalau pertanyaannya adalah apa sih perasaan Ferdy Sambo pada saat dia ada di kursi pesakitan itu? Di sini ada rasa morality. Jadi dia itu ngerasa bahwa kenapa ya aku melakukan itu, ya. Madam Suki dari awal udah kasih tahu kalian ya bahwa Ferdy Sambo melakukan itu, kenapa dia seperti itu, karena emosi, ya. Nah, di sini ada morality yang keluar. Jadi dia merasa menyesal. Dia mempertanyakan moralnya sendiri. Dia mempertanyakan kelakuannya terhadap Yosua. Di sini ada healing, ya. Healing itu artinya pada saat ini Bapak Ferdy Sambo tidak baik-baik aja. Makanya waktu sebelum ditanyain itu hakim bertanya, apakah hari ini Anda sehat? Itu adalah pertanyaan yang sangat wajar, sangat pantas untuk ditanyakan ya. Karena bagaimanapun dalam persidangan itu hakim pun harus memanusiakan orang yang tersangka. Jadi pada saat ini Ferdy Sambo tidak baik-baik saja. Ini adalah secara psikis ya. Jadi secara psikis FS ini luar biasa ya, babak belur gitu. Karena dia nggak pernah menyangka dengan apa yang sudah ia lakukan ini menyeret banyak pihak dan banyak anggota yang juga akhirnya dipecat. Ini loh yang menjadi sebuah beban moral. Nah ini ya. Jadi inilah yang membuat dia itu merasa berat ya. Perasaan dia itu kacau saat ini. Perasaannya dia itu pada saat di kursi pesakitan ini too much ya, melebihi beban. Jadi banyak sekali. Dan dia memang mempertanyakan tentang dirinya, kenapa dia itu kok sampai lost control atau seperti itulah ya. Nah di sini ada past life. Jadi dia itu seperti merasa bahwa seandainya dia bisa kembali, seandainya waktu itu bisa diputar ya, karena di sini kartunya adalah past life.
seandainya waktu bisa diputar, dia tentu tidak akan menembak Joshua. Tapi semuanya sudah menjadi bubur. Jadi buat kalian nih ya, yang mempunyai emosi yang meledak-ledak ya, seperti FS atau banyak lah ya, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini dan kita itu tidak bisa untuk mengendalikan diri kita. Kalian masih datang sama Madam Suki ya, karena Madam Suki juga dalam prakteknya, Madam Suki banyak sekali membantu orang-orang yang emosinya ini meledak-ledak. Ingat ya, emosi itu seperti sebuah power, seperti sebuah amunisi, seperti sebuah bazooka di dalam diri kita. Bila mana kita nggak bisa meredakan atau mengendalikan amunisi di dalam diri kita sendiri, kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Remember that. Ini penting, sangat penting ya. Jadi kalian yang mau datang ke Madam Suki untuk healing, untuk penyembuhan, silakan. Karena memang banyak sekali orang-orang yang datang ke Madam Suki ini untuk mengobati mereka yang pernah menjadi korban dari pelecehan, korban dari KDRT, pokoknya korban-korban dari perasaan-perasaan yang tidak jelas ya. Karena waktu itu tidak bisa diputar kembali seperti FS ini, karena waktu itu tidak bisa menyembuhkan. Madam Suki tunggu ya. Coba perhatikan wajah Ferdy Sambo ketika dia berada di kursi pesakitan. Ini adalah polisinya polisi, tapi kita ngelihat wajah FS ini penuh dengan tekanan, capek, lelah, dan kita bisa ngerasain lah ya di posisinya dia. Apa kabar ini kalau terjadi pada orang biasa? Ini kayaknya udah drop ya. Oke, jadi ada masih mengenai buku hitam yang dipegang oleh Ferdy Sambo ini. Ada pertanyaan-pertanyaan, ya biasalah deterjen ya. Jadi begini, buku hitam itu membuat khawatir dan ketakutan oknum yang merasa melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jadi deterjen itu mengira-ngira ya, atau berasumsi bahwa buku hitam yang dibawa oleh Ferdy Sambo itu jangan-jangan ada buku itu menulis tentang oknum-oknum orang-orang yang melakukan kesalahan gitu loh. Jadi kalau misalkan mereka tidak memberikan sebuah keringanan atau keringanan kepada Ferdy Sambo, siap-siap aja kotak Pandora yang keluar dari buku hitam itu akan dibuka. Bener nggak sih? Kita lihat sekalian ya. Jadi tidak, saudara. Jadi buku itu sama sekali tidak untuk menulis para oknum yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan Ferdy Sambo, sama sekali tidak ya, karena di sini ada King of Cups. Artinya apa ya? King of Cups artinya adalah persis seperti yang tadi awal Madam Suki udah kasih tahu sama kalian semua ya, udah jangan ngeyel. Jadi isinya adalah sebuah pengertian, sebuah kebaikan, hal-hal yang dapat meringankan dia, hal-hal yang bisa membuat dia mengingat kembali kejadian-kejadian tersebut yang sekiranya dapat meringankan hukumannya. Finally, begitu aja. Ditunggu buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki ya. Masa sih orang kayak Madam Suki itu bisa ngobatin ya kan? Terus dia bisa ngasih solusi sama masalahnya, penampilannya aja kayak gitu. Jangan pernah melihat sesuatu dari casing. Itu pesan Madam Suki. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam.